Eka Indriani dari Prodi S1 Farmasi kelas B dengan nomor induk mahasiswa 1948201080. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan beberapa materi dari pelajaran ataupun mata kuliah dari Pendidikan Pancasila yang dipimpin oleh dosen Gusik Parison. Baiklah, tema yang saya ambil yaitu bagaimana hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, di sini saya akan bahas apa itu demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Demos berarti rakyat, kratos berarti kekuasaan atau pemerintahan. Jika digabungkan, demos kratos yaitu pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln menyatakan bahwa demokrasi yaitu suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Atau bisa disebut juga dengan the government from the people, by the people, and for the people. Okay. Demokrasi itu intinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, bukan untuk oknum-oknum penguasa yang mementingkan golongannya masing-masing. Apakah mereka lupa karena siapa mereka bisa duduk di kursi empuk itu? Kemudian ada 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Yang pertama ada teori Aristotelian klasik. Di situ disebutkan bahwa demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Yang kedua ada teori abad pertengahan. Di situ disebutkan bahwa demokrasi yang pada dasarnya menerapkan Roman law dan konsep popular sovereignty menempatkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Kemudian yang ketiga ada doktrin kontemporer. Demokrasi menerapkan konsep republik dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Kemudian proses demokrasi itu dapat diidentifikasi dalam 4 bentuk demokrasi. Antara lain yang pertama ada demokrasi protektif, yang kedua ada demokrasi pembangunan, yang ketiga ada demokrasi equilibrium, dan keempat ada demokrasi partisipator. Pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. Menurut Muhammad Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa atau desa demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia yang bercirikan 3 hal, yakni cita-cita rapat, cita-cita masa protes, dan cita-cita tolong-menolong. Dengan demikian, demokrasi diyakini dan diterima sebagai sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan bangsa. Pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Demokrasi memegang peran penting dalam masyarakat dan dalam tata aturan suatu negara. Tanpa adanya demokrasi di suatu negara dan segala sesuatunya diatur oleh pemerintah, maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan kacaulah negara tersebut. Suatu negara perlu adanya masyarakat yang komplement, mendukung, dan masyarakat perlu terlibat dalam pembangunan suatu negara demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan negara. Ada pertanyaan bahwa mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik hukum kita yang muncul di berbagai media jejaring sosial. Yang pertama, buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik. Kemudian yang kedua ada krisis partisipasi politik rakyat. Yang ketiga ada munculnya penguasa di dalam demokrasi. Kemudian yang keempat ada demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Adanya krisis partisipasi politik disebabkan karena tidak ada peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Secara lebih spesifiknya yaitu penyebab rendahnya partisipasi politik adalah yang pertama itu pendidikan yang rendah, tingkat ekonomi rakyat yang rendah, partisipasi politik rakyat kurang mendapat tempat dari pemerintah.
Penyebab munculnya penguasaan dalam demokrasi ditandai dengan menjamurnya dinasti politik yang menguasai segi kehidupan masyarakat, pemerintahan, lembaga perwakilan, bisnis, peradilan, dan sebagainya oleh satu keluarga atau kroni. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Kemudian mengenai adanya anasir demokrasi dalam tradisi desa, kita akan meminjam dua macam analisis berikut. Yang pertama, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara, di alam Minangkabau. Misalnya pada abad ke-14 sampai ke-15, kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan. Yang kedua, ada tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara. Karena banyak tempat di Nusantara, tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Yang kedua, ada sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi belaka. Yang ketiga, ada sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat atau Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan saya ini mengenai hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dapat disimpulkan bahwa hakikat demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah peran utama rakyat dalam proses sosial politik. Hal ini sesuai dengan 3 pilar penegak demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat. Instrumentasi demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Kemudian praktik demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila secara ideal telah terwujudkan atau terumuskan, sedang dalam tataran empiris mengalami pasang surut. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.